kita harus nyari compounding return itu, kalau itu argumennya Naval waktu itu. Nah di dalam finance juga kayak gitu. Begitu kita memahami bahwa kekuatan dari compounding return itu luar biasa, maka yang pertama kita jadi rajin nabung investasi. Yang kedua kita juga bisa nahan diri untuk tidak belanja yang aneh-aneh. Karena buat gue mending duitnya buat investasi. Tapi lagi-lagi ini kebiasaan gue dari umur 21 kan untuk invest dan lain-lain. Cuman ini gue lagi di-challenge sama satu buku. Lu pernah baca nggak? Die with Zero judulnya. Aduh, itu gue lagi melatih otot spending gue sekarang justru. Gimana caranya kita bisa spending uang yang baik gitu. Tapi gue coba main peran netizen ya. Gimana caranya tapi bro, gue nggak bisa nunggu sampai titik eksponensial tersebut gitu. Compounding kan sekarang kan terkesan kayak benar-benar kayak kosong banget gitu loh. Nah itu Bang Radit ada tips gak buat orang-orang yang nggak bisa nahan gitu sampai titik eksponensialnya terjadi gitu, compoundingnya baru berasa? Ya, persoalannya tidak semua yang di dunia ini tuh yang sesuai apa yang kita mau sih. Nggak linear gitu ya? Iya, kita mau keluar rumah terus mau main tenis tapi hujan. Nggak bisa kayak gimana ya caranya supaya tidak hujan? Nggak bisa. Dunia tidak berputar di diri kita kan, masalahnya itu. Tapi persoalannya banyak netizen, banyak orang yang merasa itu kan. Dunia itu harus berputar di sekeliling gue. Nggak bisa gini, sama. Kita ngomongin compounding return. Tapi aku tidak cukup sabar untuk menerima benefit dari compounding. Ya mau gimana itu faktanya kayak gitu emang harus lama. Ya udah sih, udah deh. Udah balik lagi deh. Kesana lagi udah balik badan dah. Makanya kita nggak bisa memuasin keinginan kita juga, makanya memang harus sabar. I see. Oh, gue betapa sabarnya gue dari umur 21 udah mulai nabung gitu. Jadi memang mau nggak mau, kalau mau dapat benefit dari compounding return itu ya harus jago-jago banget menahan diri dan sabar aja sih gitu kalau menurut gue. Oke. Dan kalau tadi kan Bang Radit ada ngomong terhadap Bang Radit tuh buat podcast juga mengejar rasa keingintahuan. Ya. Berarti kan Bang Radit mempunyai open mindedness terhadap gue pengen belajar hal yang baru nih. Tapi pada umumnya atau lebih tepatnya kalau misalnya stereotyping netizen pada umumnya melihat ilmu itu. Ini netizen dari mana sih? Tadi dijadiin contoh kayaknya aneh-aneh banget nih. Pada umumnya itu ngelihat ilmu kan harusnya gratis gitu. Ya. Bang Radit bahkan ikut kelas bahasa Inggris segala macam, menulis gitu. Di era bahkan sekarang nggak tahu Bang Radit mau komentar atau enggak, AI bahkan kan sekarang udah makin canggih gitu kan. AI betul. Itu Bang Radit berasa peranan kelas dan ilmu tuh di mana sih dengan sekarang semua serba ada gitu? Peranan kelas dan ilmu ya? Oke. Yang pertama itu gini nih, gue menjawab pertanyaan kenapa gue beli kelas deh, itu dulu ya. Jadi gue dari sisi gue pribadi nih. Kenapa gue beli kelas ketika informasi gratis di YouTube? Oke, gue kerucutin lagi nih. Kenapa gue beli kelas nulis lagu, bikin lagu ketika di YouTube orang 1001 bikin tips, bikin lagu. Bule-bule itu banyak tuh, ada channel-channelnya.